Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Yoyoh Rohayah. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih udah ngeklik video ini. Semoga videonya bermanfaat, dapat menginspirasi serta memotivasi teman-teman semua. Buat kalian yang baru merintis jualan atau yang sudah lama jualan, atau mungkin bahkan yang baru ada rencana untuk berjualan. Tetap semangat dan tetap fokus pada usaha kita. Jika ada yang bertanya, usaha apa sih yang paling relevan untuk seorang ibu rumah tangga? Nah, menurut aku usaha yang paling pas, paling ideal untuk kita para ibu rumah tangga adalah jualan sembako. Karena dengan berjualan sembako, semua kebutuhan untuk dapur terpenuhi dari sini. Jadi kita nggak terlalu sering belanja keluar. Namun demikian bukan berarti jualan sembako itu hanya cocok untuk ibu rumah tangga. Tapi bapak-bapak pun bisa berkecimpung di dunia persembakoan. Bahkan bapak-bapak punya peluang yang lebih besar untuk dapat berkembang melebihi ibu rumah tangga. Biasanya ibu rumah tangga kalau jualan sembako itu nggak jauh-jauh dari rumah ya teman-teman. Itu yang aku alami dan yang aku perhatikan juga dari ibu rumah tangga yang lain. Berjualan sembako ala ibu rumah tangga itu kita bisa memanfaatkan teras samping, teras depan, atau dapur sepotong di sekat ya. Bahkan ruang tamu juga bisa dialihfungsikan menjadi warung sembako. Seperti yang sudah aku jalani selama ini, berjualan sembako itu dimulai sejak aku punya anak dua. Kedua anakku itu laki-laki, yang satu masih umur sekitar 3 tahun lebih, dan yang satu lagi yang paling besar itu berumur sekitar 7 tahun. Jadi waktu itu kan anak aku yang sulung itu senangnya main keluar ya, sama temen-temennya, istilah di sini mengabrak ya. Maksudnya gitu main kemana-mana gitu. Namanya di kampung kan. Sementara anak aku yang nomor 2 itu kan masih kecil, jadi masih sering di rumah. Jadi dia nemenin aku berjualan sembako. Kalau ditanya repot atau enggak, ya repot sih ya. Kenapa repotnya? Kadang-kadang ketika aku sedang melayani pembeli, itu anak aku yang nomor 2 suka merengek minta apa gitu ya. Kadang minta makan, kadang kepengen pipis, kepengen BAB. Setelah berjalan 3 tahun, aku berjualan sembako. Akhirnya aku melahirkan anak yang nomor 3 atau bungsu. Makin repot aja di warung ya. Alhamdulillah aku bisa menjalaninya dengan tetap konsisten membuka dan menutup toko sesuai jadwalnya. Telaten dan sabar merawat toko sekaligus momong anak. Walaupun keuntungannya kecil, berjualan sembako itu lumayan lancar ya. Jadi dari keuntungan yang kecil itu, jika dikalkulasikan dengan jumlah penjualan yang banyak, hasilnya lumayan ya teman-teman. Kalau ada yang bertanya apakah berjualan sembako itu bisa menjadikan penghasilan utama dalam rumah tangga, menurut aku itu bisa banget ya. Bahkan kalau boleh jujur, dari berjualan sembako ini kita bisa berinvestasi di bidang lain dengan dana dari hasil berjualan sembako. Kalau ada yang bilang bahwa berjualan sembako itu sering rugi karena diutang, menurut aku itu tergantung kitanya ya, tergantung orang yang berjualannya. Pandai-pandailah memilih orang siapa saja yang boleh diutangin dan siapa aja yang tidak boleh diutangin. Bagusnya sih jualan itu jangan diutangin ya, tapi kan kadang-kadang kita punya pelanggan tetap dan sudah lama berjualan bareng-bareng dengan kita. Istilahnya kita udah saling mengenal satu sama lain dan udah deket banget ya. Rasanya gak ada salahnya kalau kita kasih utangan. Jadi istilahnya kita ngutangin itu secara terbatas, khusus untuk orang-orang tertentu aja. Kembali lagi ke cerita awal, bagaimana repotnya aku berjualan sambil momong anak. Sekarang di saat anak-anak sudah besar dan meninggalkan rumah, aku malah merindukan saat-saat aku dirempongin di warung. Saat-saat aku direcokin saat berjualan. Saat-saat dimana anak-anak merengek-rengek minta inilah, minta itulah. Di saat aku sedang repot melayani pembeli.
Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang berjualan sembako sambil momong anak, bersabarlah, bersyukurlah karena masih bisa memeluk mereka. Nanti ketika mereka sudah tidak ada, perasaan kesepian itu pasti akan menyergap hati kita. Itu yang aku rasakan saat ini ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.